وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد ولا رسول. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Azza wa Jalla telah anugerahkan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan, hantarkan kepada nabi kita yang kita cintai, yang kita muliakan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ada satu penyakit yang ini sangat amat berbahaya. Bahkan dikatakan penyakit ini lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit yang menjangkit atau menyerang kepada tubuh kita, seperti penyakit kanker, tumor jantung, ginjal, atau penyakit diabetes, atau penyakit yang lainnya yang dapat mematikan. Maka generasi terbaik yang ada di umat ini dari zaman Rasulullah SAW, yaitu generasi para sahabat, kemudian generasi yang datang berikutnya yaitu generasi para tabi'in, kemudian generasi yang datang berikutnya yaitu generasi atba'ut tabi'in, atau orang-orang yang mengikuti jalan mereka, di mana mereka ini sangat khawatir, takut jika penyakit tersebut menyerang diri mereka, menyerang diri mereka. Oleh karena itu, penyakit tersebut ini memiliki dampak dan akibat yang sangat luar biasa, dan bahkan dampak akibatnya ini melebihi dari kematian. Dan bahkan Rasulullah SAW mengkhawatirkan penyakit tersebut. Rasulullah SAW sangat takut terhadap umatnya jika umatnya ini terkena penyakit itu. Penyakit apa itu, Pak? Jamaah rahimahullah, penyakit tersebut adalah dikatakan penyakit ria. Penyakit salah satu dari penyakit hati. Kenapa penyakit itu dikatakan penyakit yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Karena tadi memiliki dampak dan akibat yang sangat luar biasa. Yang pertama, keberadaan penyakit itu sangatlah halus. Jadi penyakit ria itu masuk ke dalam diri seorang hamba itu halus, sehingga si penderita itu tidak menyadari
Bahkan saking halusnya penyakit ria itu diibaratkan seperti apa? Seperti seekor semut, ya, seekor semut hitam yang dia berada di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Bisa tak kita melihatnya? Semut binatang kecil, kemudian semutnya ada semut hitam. Dia berjalan di atas batu yang hitam juga. Kemudian dalam keadaan gelap gulita. Makanya penyakit ria ini ketika masuk ke dalam diri seseorang, orang tersebut tidak menyadari dan tidak merasakan karena saking halusnya. Ya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa penyakit ria ini memiliki dampak dan akibat yang sangat luar biasa? Karena penyakit ria ini, Pak, akan dapat mewariskan kehinaan, kerendahan si pelaku atau si korban. Baik kerendahan, kehinaan yang dia dapatkan di dunia ataupun di akhirat. Kemudian yang ketiga ini, penyakit ria ini kenapa dikatakan penyakit yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Karena penyakit ria ini adalah penyakit yang akan dapat menghapus, membatalkan amal ibadah, amal soleh seorang hamba. Kemudian yang keempat alasannya, penyakit ini pun akan dapat menyebabkan si penderitanya masuk ke dalam neraka jahanam. Artinya orang yang terjangkit penyakit ria, selain amal ibadahnya akan terhapus dan akan lenyap atau batal, dia akan masuk dalam neraka jahanam. Ya. Bahkan ia termasuk orang yang nanti pertama kali di akhirat yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam api neraka. Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis menjelaskan penyakit ria ini dengan beberapa nama atau dengan beberapa istilah nama. Yang pertama, penyakit ria ini dinamakan dengan istilah asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Karena tadi dia masuk ke dalam diri seorang hamba secara halus, secara samar-samar, secara tersembunyi. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan, ya, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ala ukhbirukum, ya, bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qala qulna bala. Faqala asyirkul khafi an yaquma ar-rajulu yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang lebih aku khawatirkan, yang lebih aku takutkan di sisiku atas kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal, yaitu fitnahnya Dajjal. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kami mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, yaitu asyirkul khafi, yaitu asyirkul khafi, yaitu apa? Syirik yang tersembunyi. Apa itu syirkul khafi? Nabi SAW pun menjelaskan yang makna yang dimaksud dengan asyirkul khafi ada, kata Nabi, yaitu apa? An yaquma rajulu, seseorang
yang melakukan salat fayuzayyinu salatahu, lalu ia menghiasi, memperindah salatnya, lima yara min nadhari rajulin, lantaran ada orang yang memperhatikan salatnya. Jadi ketika dia salat, ada orang yang memperhatikannya, ada orang yang mengamatinya, sehingga dia memperbagusi salatnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar orang yang melihatnya itu memberikan pujian, memberikan penghargaan, sanjungan dan lain sebagainya. Maka ini yang pertama. Jadi riya dinamakan oleh Nabi SAW adalah asyirkul khafi. Kenapa? Karena kadiba, dia masuk ke dalam hati seorang hamba secara halus, secara tersembunyi. Nah, sehingga apa? Sehingga orang yang melakukannya itu tidak menyadarinya, tidak merasakannya. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW menyebut ar-riya itu dengan istilah syirkus sarair. Ya, syirkus sarair artinya sama, yaitu kesyirikan yang tersembunyi. Ya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, Nabi SAW pernah bersabda. Ya. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas, wahai manusia, iyyakum wasyirkas sarair. Kata Nabi, wahai manusia, hati-hatilah kalian terhadap apa? Terhadap kesyirikan yang tersembunyi. Wasyirkas sarair. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa masyirkus sarair, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik yang tersembunyi? Dan kalau syirik itu banyakkan kan terang-terangan, seperti berdoa kepada kuburan, meminta kepada kuburan agar hajatnya dipenuhi, kemudian menyembelih hewan untuk jin, untuk setan, ya. Kemudian apa? Bernazar untuk selain Allah, ya. Ini kan syirik yang terlihat, yang tampak. Ada syirik yang tersembunyi, sehingga para sahabat bertanya, wa masyirkus syarair, apa sih syirik yang tersembunyi itu, wahai Rasulullah? Para sahabat ketika mereka bertanya kepada Rasulullah SAW akan sesuatu yang itu adalah larangan atau mengandung kemudorotan, Pak, bertujuan agar para sahabat ini bisa menjauhkan atau menghindari atau meninggalkan, atau mereka agar tidak terkena perbuatan tersebut. Sehingga para sahabat dengan antusiasnya bertanya kepada Rasulullah SAW, apa sih syirik yang tersembunyi itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, yaqumur rajulu wa yusalli wa yuzayyinu salatahu jahilan lima yara min nadharin nasi ilaihi fadzalika syirkus sarair. Kata Nabi SAW, seseorang yang berdiri, dia melakukan salat, mengerjakan salat, lalu dirinya memperbagusi salatnya, memperindah salatnya dengan sungguh-sungguh. Ketika apa? Ketika ada seseorang, ketika ada manusia yang melihat kepadanya, yang mengamatinya, yang memantaunya, ya. Maka kata Nabi SAW, itulah yang dinamakan dengan syirik yang tersembunyi. Ya. Ini yang ketiga, Nabi SAW menamakan syirkus sarair. Kemudian yang ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW menamakan penyakit riya itu dengan syirkun asghar, syirik kecil. Karena para ulama menjelaskan bahwa syirik itu terbagi menjadi dua.
Ada yang dikatakan syirkun akbar, yang kedua ada syirkun asghar. Nah, riya termasuk syirkun asghar, sebagaimana dipaparkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, dalam musnadnya dari sahabat Mahmud bin Labib radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya tidak ada yang paling aku khawatirkan atas kalian daripada syirik kecil. Kemudian para sahabat pun bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Ya. Kemudian Nabi SAW menjawab dengan tegas, ar-riya, yaitu riya. Ya. Kata Nabi SAW, qala ar-riya, yaitu riya. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Ta'ala kelak akan berkata, lahum, pada orang-orang yang berbuat riya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, idza juziyan nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahu jazaan. Jadi nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala itu akan berkata kepada orang yang berbuat riya, saat manusia menerima balasan dengan amal-amal ibadah, amal soleh, ketaatan yang mereka lakukan saat di dunia. Namun Allah akan berkata kepada orang-orang yang berbuat riya, apa kata Allah? Idhabu, pergilah kalian, ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dahulu berbuat riya padanya ketika di dunia itu. Kemudian Allah mengatakan kembali, fanzuru hal tajiduna 'indahu jazaan, maka lihatlah apakah kalian itu akan mendapatkan di sisinya balasan. Artinya Pak, ketika Allah Ta'ala membalas semua amalan-amalan ibadah, ketaatan seorang hamba pada hari kiamat, namun Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang berbuat riya untuk meminta balasan kepada orang yang dahulu dia perlihatkan amalannya, dia perlihatkan apa? Ibadahnya, karena dia ingin mendapatkan tadi pujian, sanjungan, penghargaan, kedudukan di tengah mereka. Maka Allah menegaskan, apakah kalian nanti akan mendapatkan balasan dari mereka? Nah, ini dengan tegas Allah mengatakan nanti dari kiamat. Jamaah kaum muslimin azza Allah wa iyyakum. Maka inilah penyakit yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu penyakit riya. Oleh karena itu hendaknya setiap kita, ya Pak, berusaha dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melindungi diri kita dari penyakit riya, melindungi amal ibadah kita, melindungi ketaatan yang kita lakukan di dunia ini dari perbuatan riya. Lalu bagaimana caranya, wahai jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan? Ya. Para ulama menjelaskan cara-cara agar kita terjaga, terlindung dari penyakit riya. Ya. Yang pertama, Pak, kata para ulama, hendaknya setiap kita harus mengenal, harus mengetahui hakikat dan dampak bahaya dari riya. Ya. Ini pertama. Jadi ketika kita untuk menghindari riya, melindungi diri kita dari penyakit riya ini, maka kita yang pertama kali harus mengenal apa sih riya itu, apa definisi dari riya, apa pengertian dari riya itu. Kemudian kita pun harus mengenal dan mempelajari dampak buruk yang timbul dari penyakit riya. Ya. Nah, disinilah para ulama
menjelaskan kepada kita, dan kita pun wajib untuk mempelajari hakikat dari riya tersebut dan bahaya darinya. Dengan tujuan apa, Pak? Dengan tujuan tadi untuk melindungi diri kita, anak kita, istri kita, dan keluarga kita secara umum, agar amalan-amalan kita dan amalan mereka tidak rusak, tidak terhapus, tidak hilang. Maka ini harus kita pelajari terlebih dahulu, apa sih riya itu. Ya. Para ulama menjelaskan kepada kita arti dari riya, bahwa riya kata mereka berasal dari asal kata ru'ya, yang artinya melihat atau memandang, perhatikan dan mengamati. Ini makna riya secara bahasa. Ya. Sedangkan secara istilah syar'i, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi riya. Namun intinya sama. Ya. Namun intinya sama. Yang pertama, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab tafsir beliau mengatakan hakikatul riya'i talabu ma fid dunya bil ibadah wa aslu talabul manzilati fi qulubin nas. Nah, ini apa? Pengertian yang pertama yang disebutkan atau diutarakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Hakikat riya adalah, kata beliau, mencari apa yang ada di dunia dengan ibadah, dan pada asalnya adalah mencari posisi tempat di hati manusia. Jadi apa kata Imam Qurtubi ini? Maksudnya adalah dia memalingkan ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah, namun dia palingkan untuk apa? Untuk dunia semata, atau untuk mencari posisi tempat di hati manusia, agar dia memiliki tempat di hati manusia, sehingga apa? Sehingga manusia menjadikan dia orang yang Masya Allah, yang akan diberikan penghargaan dari manusia, sanjungan, pujian dan lain sebagainya. Ya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan yang maksud dengan riya, kata beliau, adalah izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmaduna sahibahu, yaitu menampakkan ibadah, memperlihatkan ibadah dengan tujuan untuk mencari perhatian manusia, sehingga apa? Sehingga manusia memujinya. Dia sholat bukan untuk Allah, namun dia melakukan sholat itu untuk mencari perhatian manusia, ya, untuk mencari pujian dari manusia, untuk mencari sanjungan dari manusia. Nah, ini definisi riya yang diutarakan atau dipaparkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Jadi intinya apa? Yang dimaksud dengan riya, kata para ulama, adalah an yaqumal 'abdu bil ibadati allati yataqarrabu biha lillahi la yuridu Allah 'azza wa jalla bal yuridu 'ardan dunyawiyyan. Jadi inti dari definisi riya adalah seseorang melakukan ibadah untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi, nah ada tetapinya. Tetapi dia melakukannya bukan karena Allah. Ya, jadi kan seharusnya seorang hamba melakukan ibadah tujuannya apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kan? Untuk mendapatkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang riya ini dikatakan oleh para ulama, tetapi ia melakukannya bukan karena Allah, ya, melainkan apa?
menyampaikan karena tujuan dunia. Dia dakwah untuk memperkaya diri. Dia dakwah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta benda, sehingga ketika dia dakwah, dia tarikan panggilan dakwahnya dengan sekian puluh juta misalnya. Kalau kurang dari itu, dia tidak mau berdakwah, tidak datang ke tempat dakwah, tidak menyampaikan yang seharusnya dia sampaikan berupa agama Allah, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena tadi tujuannya itu untuk dunia. Kalau tidak tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dengan harga yang sudah dia tentukan, dia tidak lagi pergi, atau dia tidak pergi untuk berdakwah. Karena tadi, atau ketika dia sholat, dia tidak ada yang memperhatikan, atau tidak ada orang yang memperhatikan, menyanjungnya, memujinya dan lain sebagainya. Kemudian dia sholat dengan cara yang malas-malasan, asal-asalan. Tetapi kalau ada yang mengamatinya, melihatnya, oh dia memperbagusi sholat, memperindah sholat, seakan-akan khusyuk banget sholatnya itu. Tetapi dia lakukan itu semua bukan untuk Allah, bukan karena Allah, tapi karena ada manusia yang mengamati, melihat dan memantaunya. Ini. Maka ini demi istrinya. Kemudian bahaya dari riya. Dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW banyak sekali ancaman tentang bahaya riya. Ya. Dan riya ini, yang pertama kata para ulama, riya merupakan termasuk dosa besar yang merusak. Yang merusak apa, Pak? Yang merusak keikhlasan seorang hamba dalam beramal. Riya dapat menodai keikhlasan seorang hamba dalam beramal, sehingga apa? Sehingga pahala amal ibadah itu hilang dan terhapus, Pak. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Dengan apa? Dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikan ia bersih, Pak. Tidak bertanah, tidak berbekas. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak menerima atau tidak memberi, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah ini yang pertama, dia menghapus, melenyapkan pahala ibadah amal soleh. Nah, seperti diibaratkan oleh Allah tadi apa? Seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikan batu itu menjadi bersih, tidak berbekas atau tidak bertanah lagi. Ya. Ini yang pertama, Pak.
dampak buruk dari orang-orang yang berbuat itu. Kemudian dampak buruk yang timbul dari penyakit riya, Bapak dan Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, yaitu orang yang riya adalah orang yang pertama kali yang nanti akan diadili oleh Allah, dan orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka, karena mereka adalah orang-orang yang beribadah dan beramal soleh karena riya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Yang pertama, nanti akan ada orang yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia akan didatangkan, diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepadanya saat di dunia. Ya. Lalu ia pun mengenalinya dan mengakui nikmat-nikmat itu. Kemudian Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat ini? Dia menjawab, aku berperang, aku berjihad karena engkau ya Allah. Ya. Tetapi Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati hambanya. Dia mengatakan, aku berperang, berjihad karenamu ya Allah. Ya. Sehingga aku mati syahid. Kemudian Allah berfirman, ya, kata Allah, engkau dusta. Nah, kata Allah, engkau berbohong. Kenapa engkau berbohong? Apa engkau berperang itu bukan karena Allah, bukan karenaku, tetapi apa engkau berperang supaya engkau dikatakan seorang yang pemberani, orang yang gagah, orang yang berani. Nah, di dalam hatinya ini ada sesuatu. Niatnya bukan karena Allah, tetapi apa? Supaya orang-orang mengatakan, oh dia pemberani, oh dia orang yang gagah dan seterusnya. Ya. Kemudian dikatakan orang ini, atau kemudian diperintahkan malaikat untuk menyeret orang tersebut, Pak. Malaikat menyeret orang itu di atas mukanya atau dalam keadaan terlumpuh, ya. Lalu orang ini dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian didatangkan orang yang kedua. Orang yang kedua ini sama, Allah berikan nikmat saat di dunia, kemudian orang ini mengakui nikmat-nikmat Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, amal apakah yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmatku ini? Namun orang ini mengatakan, aku menuntut ilmu, ya. Aku menuntut ilmu, belajar ilmu, ya. Jadi orang yang kedua ini adalah rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fa ma 'amilta fiha qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'un. Orang yang kedua ini berbeda dari orang yang pertama. Artinya orang yang kedua ini diberikan nikmat oleh Allah saat di dunia. Kemudian orang ini mengakuinya. Lalu Allah bertanya kepada orang ini, apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau perbuat? Ya.
dengan nikmatku ini. Kemudian orang tersebut mengatakan, aku menuntut ilmu, ya, belajar di pondok, belajar di pesantren, belajar ngaji, ya, menuntut ilmu, lalu mengajarkan ilmu itu kepada orang-orang. Kemudian aku membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Nah, itu semua, kata orang itu semua aku lakukan karenamu ya Allah. Tetapi Allah Ta'ala sekali lagi mengetahui hati para hamba. Allah Ta'ala mengatakan, engkau berdusta, engkau bohong, engkau menuntut ilmu agar apa? Agar dikatakan engkau seorang yang alim, seorang yang berilmu. Jadi dia menuntut ilmu itu bukan karena niatnya lillah, bukan karena niatnya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, bukan niatnya karena ingin mengangkat kebodohan yang ada di dalam dirinya. Tetapi niatnya apa? Niatnya agar orang-orang memanggil dia, menyapa dia dengan seorang yang alim, orang yang berilmu, atau agar orang-orang memanggil dia Pak Kiai, Pak Ustadz dan lain sebagainya. Ya. Maka orang ini pun sama seperti apa yang dirasakan oleh orang yang pertama. Demikian juga orang yang mengakui bahwa dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dan lain sebagainya. Dia mengatakan, itu semua aku lakukan karenamu ya Allah. Ya. Tetapi Allah Maha mengetahui engkau dusta, engkau bohong. Engkau melakukan itu agar engkau dipanggil, agar engkau disapa, dikatakan sebagai qari, orang yang membaca Al-Quran dengan indah suaranya. Artinya niatnya memiliki niat ria, agar orang-orang memujinya, menyanjungnya, ya, seperti itu. Kemudian orang yang ketiga pun sama. Jadi yang kedua pun sama, apa yang dilakukan atau dirasakan orang yang pertama, yaitu dia akan diseret dalam keadaan terlungkup, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian orang yang ketiga dikatakan bahwa orang yang ketiga ini sama akan diadili oleh Allah dan akan dikatakan dipaparkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka atau kepada orang tersebut. Lalu orang ini ditanya oleh Allah, ya, orang ini ditanya, apa yang kau telah lakukan dengan nikmat-nikmatku ini? Dia mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sedekah, aku tidak pernah meninggalkan infak pada jalan yang kau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata itu karena engkau ya Allah. Allah pun mengingkarinya. Kata Allah, kau dusta, engkau bohong. Engkau berbuat demikian itu supaya apa? Supaya engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan, orang yang murah hati, ya, orang yang dermawan, orang yang murah hati. Dan kemudian orang ini pun sama seperti orang yang pertama, orang yang kedua, yang diperintahkan malaikat agar menyeretnya dalam keadaan tertelungkup, ya, atas mukanya, dan kemudian orang ini pun dilemparkan ke dalam neraka. Nah ini Pak, bahaya dari perbuatan ria. Mereka adalah orang-orang yang nanti akan diadili pertama kali oleh Allah dan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, kiat kita agar terhindar, terlindung dari penyakit ria. Kata para ulama, kita harus mengenal, mengetahui dan mempelajari tentang keutamaan, manfaat dari tauhid, Pak. Ya. Agar diri kita dapat terlindung dari bahaya penyakit ria ini, Pak, maka apa? Maka kita harus mengetahui dan mempelajari keutamaan tauhid dalam beribadah kepada Allah, atau
mentauhidkan Allah dalam ibadah kepadanya. Karena apa? Karena lawan dari kata syirik adalah tauhid. Ya. Tauhid, para ulama sepakat, Pak, dia adalah merupakan syarat diterimanya amal soleh dan ibadah seorang hamba. Jadi kalau kita ingin amal ibadah kita, ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah amal ibadah itu dikerjakan di atas tauhid. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya. Jadi kalau kita ingin diterima amal ibadah kita harus terpenuhi dua syarat. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang dimaksud dengan faman kana yarju liqa'a rabbih, kata beliau adalah ay thawabahu wa jazaa'u as-salih, yakni ingin memperoleh pahala dan balasan kebaikan. Artinya barang siapa yang ingin mendapatkan memperoleh pahala dan balasan dari amal ibadahnya, ketaatannya, maka dia harus memenuhi dua syarat. Yang pertama apa, Pak? Fal ya'mal amalan shalihan, maka dia harus mengerjakan amal saleh. Yang dikatakan amal saleh, kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah taala, yaitu apa? Al-khalisu minar riya al-muqayyadu bis sunnah. Nah, ini harus kita perhatikan, Pak. Jadi yang dikatakan amal saleh kata Imam Ibnu Qayyim apa? Yaitu amalan yang tidak ternodai dan tidak tercampur dengan riya. Nah, ini al-khalisu minar riya, yaitu amalan yang tidak ternodai dan tercampur dengan riya. Kemudian al-muqayyadu bis sunnah, serta amalan yang terikat dengan sunnah. Artinya dia tidak ternodai, tercampur dengan riya sedikit pun. Kemudian amalan itu sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini dikatakan sebagai amal saleh. Ya. Adapun yang dimaksud dengan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, wa huwa alladhi yuradu bihi wajhullahi wahdahu la syarikalah. Yaitu apa? Yaitu dengan mengerjakan amal yang semata-mata hanya karena Allah. Artinya dia tidak menyekutukan Allah dalam beribadah dengan seorang pun, dengan apapun, baik dengan malaikat-malaikatnya Allah, dan baik itu dengan para nabi, para rasul, orang-orang soleh, dan yang lain sebagainya. Jadi dia mengerjakan amal itu hanya semata-mata hanya karena Allah, tiada sekutu baginya. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa hadzani ruknal amali al-mutaqabbal. Demikianlah syarat utama dari amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah kaum muslimin azza wa iyyakum. Adzan dulu ya. Setelah adzan kita lanjutkan, kita adzan terlebih dahulu, adzan isya, insyaallah kita akan lanjutkan setelah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Yang kedua, kita harus mengetahui bahwa tauhid atau mentauhidkan Allah dalam ibadah merupakan kunci untuk masuk ke dalam surga. Ya. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kita harus mentauhidkan Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan itu semua harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 72. Allah taala berfirman, apa kata Allah? Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan ya sesuatu dengan Allah, artinya orang yang dia beribadah namun ibadahnya dia niatkan bukan untuk Allah. Dia palingkan ibadahnya kepada selain Allah. Maka ganjarannya, balasan yang Allah taala berikan, Allah haramkan kepada dia surga. Di surga itu Allah haramkan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolongku. Nah, jadi tadi kebalikan dari orang-orang yang berbuat syirik dan orang-orang yang bertauhid.
berbuat syirik, Allah Ta'ala sediakan tempatnya adalah neraka. Namun sebaliknya, orang-orang yang mentauhidkan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan tempat untuk kembalinya adalah surga. Maka ini yang harus kita perhatikan. Jadi tauhid adalah kunci untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, agar diri kita terhindar dari penyakit riya. Kata para ulama, hendaknya setiap kita banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita terjaga, terlindung dari penyakit riya. Karena apa? Karena riya merupakan penyakit hati. Ya. Dan hati kita, sementara hati kita ini lemah, Pak, mudah berbolak-balik. Contoh misalnya, seseorang dari rumah niatnya sudah benar, niatnya sudah tulus, tetapi di pertengah jalan terkadang bertemu dengan orang, bertemu dengan sikulan-sikulan, dengan pujian, sanjungan dari sikulan, kemudian berubah niatnya itu, berubah niatnya, hatinya berbalik. Yang tadinya dia lakukan ikhlas karena Allah, tulus karena Allah, dikarenakan dia mendapatkan pujian, sanjungan dari seseorang, sehingga berubah total hatinya. Dia lakukan amal soleh itu bukan karena Allah, tapi karena pujian dan sanjungan orang itu. Maka kita hendaknya memohon kepada Allah agar apa? Agar hati kita ini terus berada di atas niat yang tulus dan ikhlas. Dan kita pun harus terus-menerus memperbarui niat kita. Ketika kita tergoda dengan pujian-pujian, maka kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala taati. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu, teguhkanlah hatiku di atas agama, dan seterusnya. Nah, maka ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita terhindar dari penyakit riya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadza syirka fa innahu akhfa min dabibil namli. Faqala lahu man sya'allahu an yaqula wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasulullah. Qala qulu Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Nah, ini doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, jagalah diri kalian dari kesyirikan ini. Maksudnya dari riya. Kenapa? Karena sesungguhnya ia lebih tersembunyi, Pak, daripada rayapan semut tadi. Riya ini masuk ke dalam hati manusia ini sangat halus. Ibarat seekor semut hitam berada di atas batu hitam, dia berjalan dalam keadaan gelap gulita yang tidak bisa terdeteksi, Pak, yang tidak bisa terlihat. Oleh karena itu sangat halus. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kesyirikan ini lebih samar, lebih tersembunyi daripada rayapan semut. Maka ada seorang yang berkata, lantas bagaimana cara kami wahai Rasulullah untuk menjauhi syirikan itu? Padahal ia lebih samar, lebih tersembunyi dari rayapan semut, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengajarkan satu doa, Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Nah, ini doa harus dihafal. Kita harus baca, baik dibaca saat sujud, atau dibaca setelah sholat, atau dibaca sebelum salam. Kita baca doa ini. Nah, jadi artinya kata, ya Allah, kami berlindung
berlindung, minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari apa? Dari perbuatan syirik kepadamu dengan sesuatu yang kami ketahui dan kami tidak ketahui, dan kami beristighfar memohon ampunan dari kesyirikan yang kami tidak ketahui. Jadi ada syirik yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui tadi seperti riya yang masuk ke dalam hati kita, yang kita tidak menyadarinya, tidak merasakannya. Maka inilah doa yang harus kita senantiasa baca. Kemudian yang terakhir, Pak, untuk menjauhi, menghindari, melindungi diri kita dari perbuatan riya atau penyakit riya adalah banyak bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang ulama salaf yang bernama Ibrahim Al-Khawas rahimahullah taala. Beliau mengatakan, kata beliau, dawaul qalbi khamsatu asya. Penawar hati itu ada 5. Jadi obat hati itu ada 5. Yang pertama adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran, Pak, jangan sampai hati kita ini kesal. Maka sirami, dinginkan dengan membaca Al-Quran. Ya. Kemudian membaca qiraatul Quran ditadabburi, yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur, yaitu merenungkannya. Kemudian yang kedua, khala'ul batn, yaitu mengosongkan perut. Artinya banyak berpuasa, jangan banyak makan. Karena tadi kalau orang yang banyak makan, kata para ulama, lebih cenderung untuk malas beribadah. Dia cenderung lebih banyak tidur, lalai dan lain sebagainya. Maka beliau yaitu Ibrahim Al-Khawas rahimahullah taala, yang kedua kata beliau adalah khala'ul batn, yaitu mengosongkan perut, yaitu dengan membanyak puasa. Kemudian yang ketiga wa qiyamul lail, yaitu melakukan sholat malam. Nah, sholat malam ini, Pak, sholat yang dapat menjauhkan seorang hamba dari riya. Karena apa? Karena sholat malam ini adalah sangat minim terlihat dari orang, sangat minim sekali untuk diperhatikan, dilihat oleh orang. Karena ketika orang melakukan sholat malam dalam keadaan orang-orang yang lain dalam keadaan tertidur, dalam keadaan nyenyak, lelap, dia bangun karena Allah lalu sholat malam, ya, ini akan dapat melindungi dirinya dari perbuatan riya. Kemudian yang berikutnya adalah watadarru inda sahar, yaitu berdoa di waktu sahur. Jadi habis sholat malam mendekati waktu subuh, isi dengan banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, karena pada saat itulah waktu yang mustajab untuk diterimanya doa. Kemudian yang kelima, mujalasatul salihin, yaitu duduk bersama orang-orang saleh, berkawan, berteman dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang saleh. Karena apa, Pak? Karena agama seseorang itu akan mengikuti agama temannya, kebiasaan temannya. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum minan man yukhallil. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya, karenanya perhatikanlah siapa yang akan ia jadikan sebagai teman dekatnya, teman karibnya. Hadis ini sahih, hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, inilah beberapa kiat cara untuk melindungi diri kita dari penyakit riya, ya, sehingga kita hendaknya berusaha untuk menjauhkan, menghindari atau melindungi diri kita dari perbuatan riya, karena perbuatan riya ini memiliki dampak yang sangat berbahaya. Meskipun banyak lagi kiat-kiat yang lain atau cara-cara yang lain yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya kita berusaha menyembunyikan amal ibadah kita, Pak. Ya, semaksimal mungkin kita berusaha untuk menyembunyikan amal ibadah kita. Kemudian semaksimal mungkin kita menjauhkan pujian manusia.
Karena pujian manusia ini adalah sesuatu yang dapat membinasakan diri kita dan melenyapkan amal ibadah kita. Karena di dalam itulah syaitan akan masuk menggoda sehingga akan muncul penyakit dunia. Kemudian yang berikutnya kata para ulama, mengerjakan hal-hal yang dapat membuat syaitan itu lari dari kita, seperti banyak berpikir, ya, kemudian membaca Al-Quran, kemudian membaca doa-doa saat kita ingin beraktivitas dan lain sebagainya. Dan banyak lagi yang dijelaskan oleh para ulama karena waktu yang tidak mencukupkan untuk kita bahas secara tuntas. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ria yang sangat berbahaya ini, yang sangat-sangat memiliki dampak yang luar biasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salah datang dari saya pribadi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.